Silakan duduk. Salam. Mungkin saya tidak perlu memperkenalkan karena sudah banyak yang kenal. Tapi saya percaya bahwa terima kasih kepada Fokus yang sudah juga mengundang saya sampai bisa saya di tempat ini. Kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan ayat 30. Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai 30. Saya membaca ayat 27, kemudian jemaat ayat 28, sama kita bergantiannya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28 silakan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kapot lecha Adonai Eloheinu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan di mana surat Filipi yang terkenal adalah karena sukacita ya kalau di dalam surat Filipi. Tetapi penulis ini tidak berada di dalam yang menurut ukuran manusia bersukacita. Berada di dalam satu penderitaan di mana Paulus berada di dalam penjara. Paulus berada di dalam penjara, dipenjarakan, tetapi Injil tidak pernah terpenjara. Amin. Injil tidak pernah terpenjara. Orang yang memberitakan Injil bisa saja ada penderitaan seperti itu. Paulus seperti yang saya katakan tadi. Nah, mari kita lihat ayat demi ayat, ayat 27 kita akan lihat. Ada kata-kata hanya hendaklah hidupmu. Jadi berkisar saya akan membagi berkat ini di dalam firman Tuhan. Ada 4 poin. Yang pertama tentang hidup adalah anugerah Tuhan. Hidup adalah anugerah Tuhan. Dikatakan hanya ini bukan sekadar, misalnya kalau saya katakan ini hanya tisu, bukan hanya sekadar. Tetapi hanya di sini bukan juga hanya kalimat untuk sambung. Tetapi hanya di sini adalah sangat-sangat berarti. Di dalam bahasa aslinya adalah monon. Artinya adalah satu peringatan. Satu tuntutan yang harus ditaati tentang hidup. Jadi hanya hidupmu. Jadi saya katakan tadi yang pertama adalah hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita tadi puji-pujian cukup banyak tentang anugerah Tuhan. Nah, kalau kita katakan hidup ini adalah anugerah Tuhan, berarti hidup ini kita ada yang memberi sesuatu. Yaitu yang diberikan oleh Tuhan di dalam Kristus adalah napas kehidupan kita. Kita akan lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 ya. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Adonai membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Tuhan itu memberikan kepada manusia ciptaannya adalah napas kehidupan. Dari awal kita melihat dan merasakan Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi. Tuhan memberikan kepada kita napas. Kalau kita tidak ada napas,
Nggak ada lagi kita di sini. Jadi Tuhan itu memberi kepada kita napas. Betapa berharganya napas yang Tuhan berikan kepada kita. Orang-orang yang suka pergi ke rumah sakit, kalau lihat ada tabung untuk napas, itu berapa harganya? Mahal kan tabungnya? Berapa yang harus kita bayar? Tapi sekarang kita bayar dah dengan Tuhan. Begitu kalau kita ada yang gratis itu kan memang paling senang itu orang-orang kalau sudah gratis. Tetapi Tuhan ini memberikan kepada kita ini adalah pemberian sebagai anugerah Tuhan kepada kita. Betapa dia itu, Tuhan itu adalah sangat-sangat pemberi kepada ciptaannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita dikasih, tadi dikasih sosis, dibagikan, kita bilang apa? Kalau kita dikasih sesuatu, kita pikir dalam hati kita ingin enggak membalas kepada orang yang memberi itu? Kita rindu kalau dikasih terus, aduh kok orang itu baik sekali ya. Apa yang saya harus balas kepada dia? Saya juga pengen deh bawa makanan sesuatu untuk dia juga nikmati. Nah kalau pikiran kita seperti itu kepada Tuhan yang sudah memberi yang mahal harganya. Kita pernah enggak ingat? Saya juga ingin ambil bagian. Tuhan tidak butuh pemberian kita. Tuhan tidak butuh. Udah cukup melimpah langit dan bumi. Tapi adakah di dalam hati kita juga mau? Karena Tuhan sudah banyak memberi napas kehidupan yang mahal harganya. Kita kalau dikasih dengan harga yang mahal, kita juga mau ngebalas juga tidak mungkin ya. Orang kasih dengan baju yang bermerek. Mahal harganya. Kita mau kasih dengan ala kadarnya? Enggak dong. Nah sekarang kita lihat. Tuhan memberi yang sangat mahal dan manusia siapapun juga. Sekaya apapun juga. Sepandai apapun juga. Sekalipun dokter sekalipun. Tidak ada yang bisa memberikan napas kehidupan kepada kita. Apakah kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Kadang-kadang kita kalau kepada Tuhan, persembahan juga paling kecil ya. Yang gedenya untuk beli yang lain. Nah kita harus memikirkan yang terbaik dikasih oleh Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mau supaya hidup kita juga, bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebetulnya kita ini tidak layak hidup. Kita akan baca Roma 6 ayat 23. Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23 kita akan baca. Kalau sudah keluar saya baru. Roma pasal 6 ayat 23 kita akan baca. Kita baca sama-sama. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Yang sebetulnya kita juga sudah maut. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, maka kita diberikan oleh Tuhan kasih karunia Tuhan sehingga kita menjadi orang yang hidup dan hidup yang kekal. Apa yang diberikan oleh Tuhan? Apa yang diberikan oleh Bapa di sorga? Masih pasal 6 ayat 10 jawabannya. Ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan hidupnya adalah kehidupan bagi Tuhan. Begitu luar biasanya bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kematian Kristus di kayu salib memberikan hidup yang kekal kepada manusia yang percaya kepadanya. Amin. Kita menjadi orang yang istimewa. Upah dosa adalah maut,
Tapi kasih karunia Tuhan, orang yang tidak layak harus mati di kayu salib. Tapi karena kasihnya yang begitu besar kepada saya dan saudara, maka dia rela memberikan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa kita semua. Siapa sih yang mau berkorban seperti itu? Enggak ada. Pengorbanan kita juga tidak mungkin sama dengan pengorbanan yang Kristus berikan kepada kita. Yang sebetulnya dia tidak layak. Tetapi karena Bapa mengasihi kepada ciptaannya, supaya tidak mati kekal, supaya hidup kekal, maka anaknya yang tunggal dikirimkan untuk menebus dosa saya dan kita semua. Itu sangat luar biasa. Itulah yang disebutkan hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita berada di dalam kehidupan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesudah kita hidup sekarang, hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan karena pengorbanan Kristus. Nah, hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Tidak ada sih di dunia ini yang tidak ada kesulitan, kesukaran. Hidup kita, pikiran kita, kelemahan tubuh kita, semuanya ada. Tapi kita akan membaca Galatia 2 ayat 20, ini menolong kepada kita. Galatia 2 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup kita ini tidak sendirian. Karena apa dikatakan? Bahwa aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kristus yang ada di dalam aku, Kristus yang adalah memberikan napas kehidupan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Kita hidup berada di dalam penuh tantangan, kesulitan dan kesukaran, tapi kok bisa masih hidup? Masih bisa jalan dari rumah ke sini, masih bisa kita bayar taksi, masih kita bisa bayar bus, masih bisa kita bayar naik kereta api. Di dalam tantangan kita masih ada kekuatan. Kenapa sih? Bapak Ibu, ayat ini baru saya menyadarinya. Kenapa saya merasakan Tuhan waktu Pak Yusuf di penjara tahun 74 bulan 6 tahun 74. Saya berarti waktu itu masih umur 24 tahun. Kami ada di Batu Malang sedang sekolah Alkitab di sana. 6 tahun di penjara. Sesuatu hal yang sangat-sangat tidak terbayangkan. Bahkan di dalam peristiwa-peristiwa itu saya yakin dan percaya seperti mimpi. Apa yang terjadi? Kehilangan sesuatu yang menjadikan tonggak di dalam kehidupan kita. Saya berpikir, kenapa saya bisa kuat gitu loh. Kenapa saya bisa menjalani hidupnya seperti layaknya hidup orang-orang biasa. Setelah saya membaca firman Tuhan di dalam Galatia 2 ayat 20 ini dikatakan, namun aku hidup, ya kita hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri. Hidup kita ini tidak sendirian. Hidup kita ini tidak sendiri yang lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kekuatan Kristus, pengharapan Kristus, kasih Kristus yang terus kita bolak-balik kita nyanyikan dan sebagainya. Pengharapan yang dari Kristus, itu semua yang ada di dalam Kristus Tuhan berikan kepada kita.
supaya kita mampu menghadapi kehidupan ini. Saya pikir, saya belum tahu ayat-ayat waktu itu, baru juga bertobat. Tapi saya pikir kenapa mesti Tuhan izinkan seperti demikian. Saya yakin dan percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu Galatia 2 ayat 20, aku hidup. Tetapi aku tidak sendirian. Pernah kita mengalami, aduh Tuhan kok tidak ada yang nolong ya. Kayak hidup nih kayak aku sendiri. Baca ayat ini, tidak sendirian. Tidak ada seorang pun juga yang merasa sendirian. Kenapa? Dengan iman kita yakin. Bukan tubuh Kristusnya ada di dalam kita. Tapi segala sesuatu atribut yang ada di dalam Kristus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kesabarannya, kasihnya, kekuatannya, apapun yang dimiliki, Dia berikan kepada kita. Amin. Itu yang menjadikan satu kekuatan. Saya katakan, Tuhan, saya bersyukur bahwa sedemikian tantangan luar biasa, tapi saya masih tetap hidup karena saya tahu bahwa aku tidak sendirian di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila hari ini kita merasa tidak ada seorang pun yang menolong, mungkin serasa sendirian, tidak ada yang mau menyertainya, percayalah. Kadang-kadang orang yang sudah berumur, anak-anak sudah pisah rumah, kemudian tidak ada lagi orang lain dan sebagainya. Kita merasakan sendirian hidup itu. Memang secara realitas seperti sendirian. Tapi di dalam iman dan keyakinan kita, kita tidak sendirian. Ada Kristus yang mengawali kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi adalah nomor 1, adalah hidup, adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Masih ayat 27 dikatakan, hendaklah hidupmu, tadi hidup itu adalah anugerah Tuhan, sekarang hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Tadi sudah diberikan napas oleh Tuhan. Maka kita juga harus bertanggung jawab hidup kita ini kepada siapa? Kan kalau kita, ini nyamuk. Kan kita kalau di dalam keluarga atau apa, bahwa kita ini harus bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan oleh orang tua, dengan apa yang sudah diberikan oleh orang tua. Hidup ini adalah anugerah Tuhan, maka hidup ini harus bertanggung jawab kepada yang memberikan hidup. Kepada siapa? Kepada Kristus yang memberikan. Kita hidup ini bertanggung jawab kepada yang memberikan hidup itu sendiri. Tanggung jawab kita apa? Di dalam ayat yang ke-27 ini sudah jelas ini katakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Karena Kristus yang memberikan hidup, maka tanggung jawab kita juga kepada Kristus. Dikatakan berpadanan. Apa artinya sih berpadanan? Sesuai ya, layak, atau sama. Berpadanan, hidup ini harus sesuai dengan Injil Kristus. Di dalam Roma 1 ayat 16, kita lihat Roma 1 ayat 16. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah ini kita bertanggung jawab dalam iman. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil itu kabar baik kan? Firman Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau di dalam Roma ini dikatakan dengan jelas bahwa Injil adalah kekuatan,
Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Satu kekuatan adalah satu power. Dikatakan adalah dunamis. Di dalam Injil itu ada kekuatan Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan. Nah, kalau kita mengimani bahwa di dalam firman Tuhan itu ada kekuatan Tuhan, maka di dalam segala sesuatu kelemahan kita akan memperoleh kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Saya akan bandingkan dengan Markus pasal 5 ayat yang ke-30. Di situ sama isinya bahwa power dunamis. Dunamis itu kayak dinamit. Bisa satu tenaga yang luar biasa. Nah, kita baca di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-30. Kita lihat Markus pasal 5 ayat yang ke-30. Kita baca yuk sama-sama. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling dengan orang banyak bertanya, siapakah yang menjamah jubah itu? Ada satu tenaga, ada satu power, ada satu kekuatan Tuhan yang keluar dari Tuhan itu sendiri. Sehingga memberikan kepada orang yang menjamah itu adalah satu kesembuhan yang luar biasa. Nah, itulah yang dikatakan hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan kekuatan, yang memulihkan hidup kita. Nah, kenapa Tuhan katakan bahwa lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Bukan berarti Tuhan tidak tahu siapa yang menjamah itu. Tetapi supaya mereka jangan percaya kepada jubahnya. Nanti jadi apa? Jadi kuasa gelap dong. Jadi percaya kepada jubahnya. Tapi percaya kepada pribadi Yesus itu sendiri. Kepada karyanya itu sendiri. Sehingga supaya mereka itu asal aja ku jamah. Maka dikatakan oleh firman Tuhan dikatakan. Maka orang itu mendapatkan. Maka katanya kepada perempuan itu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Itu ayat 34 ya. Tadi ayat 30. Pergilah, imanmu yang menyelamatkan. Iman ibu itu dan juga anugerah pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan direspon. Tuhan yang memiliki kan. Yesus yang memiliki kuasa untuk menjamah orang ini. Ada power itu, satu kekuatan itu. Direspon oleh orang itu mengimani. Jadi manusia itu diajar oleh Tuhan memberikan respon di dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu kalau Tuhan juga katakan barang siapa yang percaya kepada Kristus maka memperoleh selamatkan. Tapi tidak cukup dari situ saja. Harus mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah juru selamat, maka orang itu memperoleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa di dalam firman Tuhan ini bahwa hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa berpadanan dengan Injil Kristus. Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan, maka hidup kita juga harus sesuai dengan yang memberi keselamatan itu. Nah, Kristus sudah memberikan bahwa inilah aturan dalam kehidupan kita. Percaya sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Berpadanan sesuai dengan Injil Kristus. Adakah kita sudah sesuai hidup kita dengan Injil Kristus? Belum kan? Proses. Tapi kalau proses itu harus maju ya. Ada proses balik lagi ke bawah, jeblok lagi, dosa lagi. Itu bukan proses itu ya. Nah, terserah ya, itu yang pengakuannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan yang kedua tadi. Yang pertama hidup apa?
Hidup itu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, hidup yang bertanggung jawab. Kalau hidup kita bertanggung jawab, ya kita juga di persekutuan juga bertanggung jawab di sini. Bagian WL siapa? Harus ada tanggung jawab. Penerima tamu siapa? Singer siapa? Pemain musik siapa? Itu adalah satu tanggung jawab kan. Kalau kita tanggung jawab di tengah-tengah dunia ini, pasti kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau di tengah-tengah yang kelihatan tidak bertanggung jawab, bagaimana mau bertanggung jawab dengan Tuhan? Masing-masing ada tanggung jawabnya. Hidup kita juga ada tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Dan kita mempunyai Bapa di sorga. Tanggung jawab hidup kita sebagai anak Tuhan sesuai sepadan dengan Injil Kristus. Banyak kan Injil Kristus ini satu firman Tuhan yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, hidup adalah perjuangan. Kita akan baca di dalam ayat 27 masih ya. Coba kita akan lihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah, kita akan lihat di dalam ayatnya tadi, dan sehati sejiwa berjuang. Kita sudah dianugerahkan keselamatan. Tapi untuk merawat, memeliharanya harus berjuang. Kita mempertahankan. Supaya jangan sampai keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kita tidak berjuang untuk memeliharanya, hilang lagi. Karena kita teledor. Karena hidup kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus tadi. Nah, hidup adalah perjuangan. Teguh berdiri, tegak berdiri untuk memperjuangkan di dalam iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk teguh berdiri dan sehati, ini memang satu hal yang tidak mudah. Bagi Rasul Paulus yang menulis ini, kalau dikatakan bahwa hidup ini adalah satu perjuangan, betul-betul mengalaminya. Mempertahankan keyakinannya. Saya ingin baca di dalam Kisah Rasul 24 ayat 16. Kisah para Rasul 24 ayat 16. Itu juga firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kisah Rasul 24 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Ini hidup yang berjuang. Hidup yang sangat luar biasa. Sebab itu aku senantiasa apa? Berusaha. Sudah paham kan berusaha? Berusaha berjuang. Berusaha untuk hidup. Dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Apa sih artinya untuk seperti yang dikatakan Paulus ini? Kalau kita melihat bahwa hati itu hati yang murni nih. Hati itu kan ada yang murni, ada yang di luar dangkalnya. Kalau enggak murni itu kan suka kadang bohong, kadang enggak ya. Tapi hati yang murni, hati yang jujur, yang tulus, yang ikhlas. Nah, hati dikatakan artinya bahwa Paulus memiliki kesadaran dalam keyakinannya. Aku berusaha. Aku senantiasa itu terus menerus ada. Senantiasa berusaha. Jadi kita juga di dalam mengusahakan ini adalah senantiasa berusaha untuk hidup. Untuk hidup kan tadi konteksnya hidup semua. Berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Hati nurani, kesadaran
Kesadaran keyakinan kita. Ayo, kita sadar enggak keyakinan kita kepada siapa? Kepada Kristus sebagai juru selamat. Kesadaran keyakinan kita sebagai seorang manusia berpikir bahwa yang paling wajib dalam hidup ini apa sih yang harus dilakukan? Ada Paulus katakan, dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Murid-muridnya pernah bertanya kepada Yesus, apa yang dipertanyakan? Hukum mana yang pertama dan utama? Terus apa katanya jawabnya? Oh, udah pada pinter, fokus. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berusaha untuk hidup dengan hati yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Itu berusaha, gak gampang. Kira-kiranya pikir, benar gak harus berusaha? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kadang-kadang kita mengasihi sesama, dianya juga begitu terus. Gak tanggung jawab, ngapain juga ya. Nah kadangkala kita juga berat menjalani hidup ini. Makanya Paulus katakan berusaha. Kesadaran. Keyakinan kita ini, kita sadar, kita yakin sebagai anak Tuhan. Harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan gak kelihatan gampang sih. Betul gak kira-kira? Mengasihi Tuhan gak ada yang lihat kan? Siapa yang bisa lihat? Diri kita sendiri. Mengasihi Tuhan itu seperti apa? Tapi kita dapat diaplikasikan yang kelihatannya. Memang kalau kita katakan, ya udah saya sudah mengasihi Tuhan, udah puji-pujian, ya mana tahu, siapa yang tahu? Hanya Tuhan dengan kita sendiri. Tetapi kita dibuktikan dengan mengasihi sesama manusia. Saya yakin dan percaya bahwa itulah yang Tuhan mau. Supaya kesadaran keyakinan kita itu apa yang wajib dilakukan. Ayo coba. Kesadaran keyakinan kita. Kita yakin bahwa Yesus juru selamat kita. Kesadaran keyakinan kita yang wajib yang harus dilakukan. Makanya murid-muridnya tanya. Apa sih hukum yang pertama dan utama? Kesadaran dan kewajiban kita adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Itu yang paling kita lakukan. Kemudian dikatakan masih ayat yang ke-27 dikatakan ya, untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi iman itu harus bertumbuh. Karena kalau tidak bertumbuh ya stuck di situ aja. Jadi bagaimana kalau kita mengatakan bahwa iman harus bertumbuh? Manusia yang lahir tidak dikasih susu, tidak kasih makanan. Lama-kelamaan apa? Nah, iman kita tidak dikasih makanan. Gak datang lagi ke fokus. Tambah kekeringan. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Harus ada makanan. Berarti makanannya itu adalah membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan bukan hanya di kebaktian, di ibadah, tapi yang utama adalah membaca firman Tuhan. Saya ada ayatnya Roma 10 ayat 17, coba mari kita lihat. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat yang ke-17 kita akan baca. Yuk kita baca. Jadi iman timbul dari berita. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul karena kita mendengar. Mendengar baik orang yang di ibadah. Apakah kita kalau di rumah mendengar enggak suara firman Tuhan? Karena tugas saja baca aja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
firman Tuhan itu adalah napas daripada Roh Kudus. Kalau kita baca firman Tuhan itu harus mendengar ada sesuatu yang dibicarakan kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh kalau kita bacanya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman Tuhannya tidak bilang begini, dan iman timbul dari sesudah mendengar khotbah si A, si B, si C. Enggak kan? Iman timbul dari pendengaran. Selagi kita mendengar, kalau ngedengar gosip kan paling kenceng kan? Tapi di sini enggak jarang lah. Tapi kalau dengar firman Tuhan kok kayaknya susah, berat gitu ya. Timbul dari pendengaran. Berbahagialah kita masih punya kuping yang mendengar. Nanti kalau sudah pakai alat, aduh saya sebetulnya pengen baca tapi sudah enggak dengar. Nah loh kalau sudah gitu baru. Tapi kita lihat bahwa firman Tuhan itu datang, di situ dikatakan dengan jelas. Ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita tidak membaca, bisa mendengar tak? Bisa bertumbuh tak? Ya kita enggak. Nah bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan? Di dalam firman Tuhan Roma 10 ayat 17 tadi, karena membaca firman Tuhan. Ayat 10 kok coba kita baca. Masih dari Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi pada waktu kita mendengar firman Tuhan, kita harus ada pengakuan dengan mulut kita. Karena dengan mulut kita mengaku bahwa saya anak Tuhan. Dengan mulut aku mengaku sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan mulut aku mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dengan mulut kita mengaku aku percaya dan mengimani segala apa yang difirmankan Tuhan. Itu adalah satu pengakuan. Bukan hanya di mulut tetapi di dalam aplikasi kehidupan kita keseharian kita. Itu jauh lebih mantap di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu juga dikatakan harus berakar. Efesus 3 ayat 17. Efesus pasal yang ketiga ayat 17. Kita akan baca ya. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berakar dan berdasar di dalam kasih. Jadi firman Tuhan itu berakar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu pohon. Kemudian mulai berakar. Akar gunanya untuk apa sih? Memberikan juga makanan kepada pohon itu ya. Kan dari tanah kemudian. Tapi kalau ada angin, ada akar, kuat nggak? Berarti akar itu menopang kepada pohon itu sendiri. Firman Tuhan itu harus berakar di dalam keyakinan kita. Karena akar keyakinan kita itu menopang di mana kita berdiri sebagai orang percaya. Di Israel tuh ada pohon pisang juga sama dengan di kita. Pohon pisangnya enggak tinggi-tinggi. Tetapi karena di sana itu banyak angin sekali dan juga tandus dan juga kering dan sebagainya. Tapi bagus, memang luar biasa. Itu tanah yang Tuhan berikan dikelola dengan baik. Tuhan juga kasih tanya dengan Indonesia yang begitu subur dan makmur. Enggak dikelola, ya dipakai bangunan. Habislah padi kita. Nah kita lihat. Waktu saya melihat itu pohon pisang. Karena angin begitu. Tapi tidak ada yang tumbang gitu lah. Karena itu ada akar yang menopang itu. Hidup kita memiliki akar keyakinan kepada Kristus. Ada banyak angin dan badai kehidupan kita yang mau menumbangkan. Tapi kita tidak tumbang dalam iman percaya kita. Karena apa? Karena kita berakar kepada Kristus. Itulah iman kita berakar kepada Kristus. Sehingga
Angin badai kehidupan tantangan itu kan silih berganti. Nggak mungkin hidup itu tidak ada tantangan. Namanya juga hidup. Kalau tidak mau ada tantangan, beli 2 meter kali. Nah. Itulah kita lihat. Kemudian daunnya robek-robek semuanya. Untung orang Israel enggak kayak orang Indonesia, enggak suka bikin pepes. Jadi enggak butuh daunnya. Walaupun robek enggak apa-apalah, enggak usah mepes kayak kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berakar, angin ribut apapun juga, dia tetap kokoh berdiri sebagai orang percaya. Itulah yang membaca firman Tuhan itu dengan sampai berakar. Kemudian yang keempat, masih ayat 28 ya. Ayat 28, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh kelawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya daripada Tuhan. Ada lawan yang mau menjatuhkan. Tadi saya sudah khotbahkan, kan sudah katakan bahwa kita berdiri dengan teguh. Dikatakan di sini dengan tidak digentarkan. Jadi kita tidak gentar. Kita tidak takut. Ada Kristus. Kita berakar bersama di dalam iman kepada Dia. Sehingga ada angin apapun juga dalam kehidupan kita, kita tetap Yesus satu-satunya pemberi hidup, harapan di dalam kehidupan kita. Amin. Ayat 29 dan 30. Keempat, hidup ini menderita tuk Dia. Karena apa? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Enak gak kita kira-kiranya? Baca lagi ya. Sebab, sama-sama yuk. Sebab kepada kamu. Sekarang kata-kata kepada kamu ganti masing-masing kepadaku. Ayo. Sebab kepadaku. Seneng gak ayat ini? Ayo yang jujur. Kepadaku dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Itu kan karunia Tuhan, kan percaya. Tapi juga rupa-rupanya penderitaan itu juga adalah karunia Tuhan. Enggak semua orang bisa menderita. Saya ingat dulu kan waktu Pak Isu masih di dalam, dia bilang, aduh kalau bisa saya boleh gantian deh katanya. Wah gak bisa digantian, itu karena karunia Tuhan. Kalau karunia Tuhan, maka Tuhan juga siapin kekuatannya, anugerahnya. Jadi penderitaan itu dikatakan di sini dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Paulus, saya baca ayat yang ke-13 dari pasal 1 Filipi. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Karunia Tuhan, dipenjarakan. Filipi 1 ayat 13 itu ditulisnya. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Menderita karena Kristus, maka itu adalah satu karunia yang Tuhan berikan. Tuhan siapkan kemampuannya, Tuhan siapkan mentalnya, semua Tuhan sediakan. Karena untuk Kristus, Kristus sendiri juga menderita, mati di kayu salib. Tuhan sudah menunjukkan kekuatannya. Dia menyerahkan dirinya demi untuk keselamatan kita yang berdosa. Itu satu hal yang luar biasa. Saya melihat bahwa dalam hidup ini, kalau Tuhan sudah memberikan itu satu karunia, maka hidup ini kita juga harus ada pengorbanan. Kristus sudah mengorbankan dirinya. Karena kematiannya adalah untuk menebus dosa kita. Kalau Kristus bukan hanya kematian, jadi kelahiran, kematian, kebangkitan, dan naik ke surga. Itu satu rentetan yang tidak bisa dipisahkan.
kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan. Nah, disitulah kita melihat bahwa ada harga yang harus dibayar. Kita diselamatkan itu karena harganya sangat mahal. Harganya sangat mahal. Kristus mau mati itu harga yang sangat mahal. Berarti kita ini ditebus dan dibeli oleh harga yang mahal. Oleh sebab itu ada harga yang harus dibayar. Penderitaan. Jadi kalau menderitanya kecil-kecil ya nggak apa-apa gitu, biasa aja. Besar atau kecil ya nama penderitaan. Tapi penderitaan itu membentuk kepada kita lebih kuat dan lebih kuat. Kalau kita tidak diizinkan sakit sedikit, kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan dan mengasihi kepada kita. Ada satu yang paling contoh, laut yang tenang tidak menghasilkan marinir yang tangguh. Benar enggak kira-kiranya? Laut yang tenang tidak menghasilkan marinir yang tangguh. Tapi kalau laut yang terus apa? Penuh gelora, penuh ombak. Orangnya juga kuat-kuat kan, orang pelaut-pelaut kan? Karena harus melawannya juga besar juga tantangan. Makin kita besar tantangan kita, makin kokoh kuat iman kita. Itu satu pelajaran, kita lihat alam aja. Kok laut itu bergelora banget. Berarti kalau tidak ada ombak, hanya tenang aja. Nggak ada juga marinir-marinir yang tangguh, penyelam-penyelam yang luar biasa. Tapi kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, kalau ada ombak dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Biarlah Tuhan izinkan ombak itu sebagai karunia Tuhan. Kalau kita melihat Kristus yang sudah menderita, bahwa Tuhan izinkan kepada kita juga ada satu tantangan dan pergumulan dalam hidup kita. Biarlah itu ombak kehidupan kita menjadi anak-anak yang tangguh di dalam hari ke hari. Amin. Mari kita bangkit berdiri.